Dalilnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Al-Quran Surat Al-A'raf, ayat 172. 3. Sejati, dalam bahasa Inggrisnya yaitu true, authentic. Makna, sejati berarti tulus, hakiki, murni, tidak palsu atau hanya tampilan luar. Perjalanan nurani yang sejati bukan sekadar simbol atau pencitraan, tetapi benar-benar lahir dari niat karena Allah, bukan dunia. Sejati sama dengan tidak dibuat-buat, tidak karena manusia, tapi karena Rabb. Dalam perjalanan nurani sejati dalam melangkah ditemani bersama dengan iman, ilmu dan amal. Kita jelaskan tentang hal tersebut. 1. Iman. Iman, dalam bahasa Inggrisnya yaitu faith. Makna, iman adalah keyakinan teguh kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir. Tanpa iman, amal kehilangan tujuan. Iman adalah bahan bakar spiritual. Dalilnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka surga Firdaus. Al-Quran Surah Al-Kahfi, ayat 107. 2. Ilmu. Ilmu, dalam bahasa Inggrisnya yaitu knowledge. Makna, ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, perjalanan hidup akan tersesat. Ilmu yang benar membimbing ke jalan yang lurus dan memperkuat iman. Dalil, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadilah, ayat 11. 3. Amal. Amal dalam bahasa Inggrisnya yaitu action practice. Makna, ilmu tanpa amal adalah kosong. Amal adalah manifestasi nyata dari iman dan ilmu. Amal bukan hanya ibadah mahdat salat, zakat tapi juga akhlak, membantu sesama, berkata jujur. Iman ilmu amal sama dengan kesatuan utuh seorang muslim sejati. Dalam perjalanan nurani sejati menuju untuk meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian tentang ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna, ridho Allah sama dengan Allah merelakan, menerima, dan tidak murka. Rahmat Allah sama dengan kasih sayang dan ampunan yang membawa kita ke surga. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan mendapatkan nilai pahala, pertolongan, tuntunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan iman tak ada artinya. Inilah tujuan akhir dari seluruh perjalanan nurani sejati, meraih wajahnya. Dalil, dan keridaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah, ayat 72. Kesimpulan utuh, perjalanan nurani sejati adalah perjalanan hidup seorang muslim yang berangkat dari hati yang bersih nurani, dibimbing oleh iman yang kokoh, diterangi oleh ilmu yang benar, dan dibuktikan dengan amal yang ikhlas, semua demi meraih ridho dan rahmat Allah, bukan sekadar dunia, tapi akhirat sebagai tujuan hakiki. Yang dikaji dalam channel Perjalanan Nurani Sejati Muhasabah atau disingkat PNS Muhasabah ini yaitu tentang 1. Muhasabah 2. Tafakur 3. Ilmu fikih 4. Ilmu tasawuf dan 5. Pentingnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita uraikan lebih terperinci maksud materi tentang 1. Muhasabah. Kajian materi muhasabah introspeksi diri sangat penting karena menyentuh inti kehidupan seorang muslim, kesadaran diri di hadapan Allah. Muhasabah bukan hanya merenung, tapi sarana memperbaiki hati, amal, dan arah hidup. Berikut penjelasan lengkapnya. Mengapa kajian muhasabah penting? 1. Karena manusia sering lalai, dunia sibuk, hati cepat keras, dan dosa sering tak terasa. Muhasabah membangunkan hati yang tertidur agar kembali ingat tujuan hidup, mencari ridho Allah. Jiwa yang tidak pernah muhasabah, akan tenang dalam kesalahan. 2. Agar bisa memperbaiki diri secara terus-menerus. Muhasabah adalah alat untuk menilai kesalahan, mengukur ketulusan, memperbaiki niat dan amal, seperti audit hidup. Tanpa evaluasi, hidup akan jalan tanpa arah. Dalilnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Al-Quran Surah Al-Hashr, ayat 18. 3. Menjadi pengarah langkah menuju akhirat. Muhasabah membantu kita fokus pada hal yang bernilai abadi, tidak terjebak dalam rutinitas kosong. Selalu ingat bahwa dunia hanyalah tempat singgah.
4. Menghaluskan hati yang keras. Orang yang sering muhasabah, hatinya lebih mudah tersentuh oleh kebenaran, lebih peka. Berikut beberapa dalil hadits yang sangat kuat sebagai dasar pentingnya muhasabah introspeksi diri, disertai penjelasan singkat. 1. Hadis tentang orang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berharap kepada Allah ampunannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2459, hadis hasan. Penjelasan, muhasabah adalah ciri orang cerdas menurut Nabi. Ia tidak terlena dunia, tapi selalu menilai dirinya, sudah cukup bekal belum untuk akhirat. 2. Hadis Umar bin Khattab Atsar. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Timbanglah amalmu sebelum ditimbang, dan bersiaplah untuk hari besar ketika kamu akan dihadapkan kepada Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian. Atsar Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Nuaim. Penjelasan, ini seruan agar muhasabah dilakukan di dunia, karena hisab di akhirat jauh lebih berat. Siapa yang menghitung amalnya hari ini, akan ringan hisabnya nanti. Pengertian Atsar dalam ilmu Islam. 1. Atsar sama dengan riwayat dari sahabat dan tabi'in. Ini adalah makna yang paling umum di kalangan ulama hadits. Lebih besar dari contoh. Jika dikatakan, terdapat atsar dari Umar bin Khattab, maka maksudnya adalah perkataan, perbuatan, atau pendapat yang diriwayatkan dari Umar sebagai sahabat Nabi. Maka, atsar bukan hadits Nabi, tapi jejak pemahaman dan fatwa dari generasi awal Islam, salaf. 2. Atsar sama dengan segala riwayat, termasuk hadits Nabi. Beberapa ulama menggunakan istilah atsar juga untuk hadits Nabi, meski ini kurang populer. Lebih besar dari Imam Asy-Syafi'i terkadang menyebut hadits dengan istilah atsar dalam kitabnya. Kesimpulan singkat, istilah makna, hadits sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Atsar riwayat dari sahabat dan tabi'in, kadang juga hadits. Fungsi atsar dalam kajian Islam menunjukkan bagaimana para sahabat memahami dan mengamalkan syariat. Menjadi sumber penjelas Al-Quran dan hadits karena sahabat adalah murid langsung Nabi. Menjadi dalil pendukung dalam fikih dan akidah, terutama dalam mazhab salaf. 3. Hadis tentang niat dan amal. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan, muhasabah bukan hanya soal amal, tapi niat di balik amal. Apakah ikhlas? Apakah untuk dunia atau Allah? 4. Al-Quran pendukung muhasabah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Al-Quran Surah Al-Hashr, ayat 18. Penjelasan, ini perintah langsung dari Allah untuk mengevaluasi amal kita sebelum akhirat tiba. 5. Hadis tentang hati. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan, muhasabah sangat erat dengan menjaga kebersihan hati. Hati adalah pusat seluruh amal dan sikap. Jika tidak dijaga dengan muhasabah, bisa rusak tanpa disadari. Kesimpulan, muhasabah adalah perintah spiritual yang didukung langsung oleh sabda Nabi, dikuatkan oleh atsar sahabat, dipertegas dalam ayat suci Al-Quran. Siapa yang muhasabah di dunia, akan ringan hisapnya di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Materi kedua tentang tafakur. Kajian materi tafakur sangat penting karena tafakur, merenung dengan hati dan akal, adalah salah satu bentuk ibadah yang paling tinggi dalam Islam.